salah satu staff kita, yaitu dia mengalami di hijack. Tapi hacker ini menaruh malware ke dalam laptop dia. Malware-nya ini dirancang secara khusus oleh hacker untuk menyerang Mac operating system. Dan Indodax sejauh ini, biarpun ada insiden, kita berhasil membuktikan kepada masyarakat kalau Indodax bisa tetap memastikan aset member aman 100%. Yang ayo withdraw dari Indodax rame-rame, awas nanti uang Anda hilang, saldo Anda hilang. Kalau dari Indodax pada dasarnya kita nggak pernah khawatir sih. Jadi kita menyerahkan kepada member untuk Anda, kalau yang mau withdraw, memang silahkan withdraw. Yang menarik ya, setelah insiden kemarin ternyata yang pertama akun sosial media kita sekarang jadi naik tinggi banget. Kedua, ternyata begitu dibuka semua deposit dan withdraw, itu banyak user yang melakukan deposit malahan. Dari itu saya selalu mengajak semua crypto exchange di Indonesia itu harus melakukan proof of reserve. Jangan cuma Indodax, ayo dong yang lain jangan kalah. Keluarkan proof of reserve-nya, buktikan bahwa memang aset kripto member Anda aman. Serangan hack itu menyerang crypto exchange banyak, ya. Tapi mereka selalu menargetkan crypto exchange yang memiliki likuiditas besar. Ini Indodax bisa pulih dalam waktu cuma 80 jam. Ya, makanya kita punya spiritnya kan recover faster, recover stronger. Clear ya. Saat ini mengarahnya adalah kelompok hacker yang terafiliasi Korea Utara. Reserve kita itu lebih tinggi daripada saldo member kita. Tanggal 11 September 2024, Indodax sebagai crypto exchange pertama dan terbesar di Indonesia mendapatkan insiden cyber dari pihak yang tentunya tidak bertanggung jawab atau bisa dikatakan ini adalah hacker. Bagaimana update-nya dan bagaimanakah kronologisnya, kita langsung kupas tuntas di hari ini. Dan kali ini di studio sudah hadir CEO Indodax, Bapak Oscar Darmawan. Pak Oscar, salaman dulu Pak. Halo Yose, thank you banget. Mantap, ini kayaknya Pak Oscar sehari-hari sudah sibuk, makin sibuk lagi nih. Gak apa-apa, namanya juga kerjaan seorang CEO ya. Baik. Pak, ini mau nanya nih Pak, sebenarnya pertanyaan yang sangat banyak masuk ke teman-teman semuanya, ke media sosial Indodax terutama. Sebenarnya apa yang terjadi secara garis besar, dari mulai kronologisnya seperti apa dan sekarang update-nya gimana Pak Oscar? Ya, jadi kalau kita mau bahas benar-benar secara teknya ya, kan ini channelnya Indodax nih. Ya, jadi sebenarnya terjadi adalah salah satu staff kita, yaitu dia mengalami di hijack. Ya, dia di hijack laptopnya. Ya, karena staff ini adalah staff yang di bagian DevOps. Jadi dia memiliki akses terhadap salah satu server. Sebenarnya server yang dia miliki akses itu salah satu server yang sebenarnya tidak terlalu kritikal. Nah, tapi hacker ini menaruh malware ke dalam laptop dia. Malware-nya ini dirancang secara khusus oleh hacker untuk menyerang Mac operating system. Ini sangat menarik sih, karena biasanya Mac operating system itu sangat aman. Nah, tapi malware ini dirancang khusus dan menyerang Mac OS-nya. Dari situ kemudian dia bisa mengakses salah satu server itu dan malware ini masuk ke dalam server kita. Nah, baru dari server itulah kemudian serangan itu melompat ke server-server lain yang pada akhirnya mengakibatkan unauthorized wallet access. Tapi untungnya tetap sistem core trading kita nggak kena, sistem data kita nggak kena. Ya, sehingga bisa kita lihat efeknya cukup minimal lah serangan hacker kemarin. Itu di hari ya Pak ya? Dini hari itu terjadi jam 4 pagi. Tapi serangan ini sepertinya sudah dirancang cukup lama dan buat malware-nya sendiri sepertinya kan cukup sulit ya. Ini hasil dari audit forensic investigator yang kita hire. Kan kita menggunakan kurang lebih 6 ya audit forensic investigator yang kita pakai dan semuanya di level internasional. Sebenarnya respon pertama kali ketika mengetahui adanya insiden ancaman ini atau insiden dari malware ini dari tim Indodax dan juga Pak Oscar, apa langkah pertama yang dilakukan Pak Oscar? Langkah yang pertama tentunya kita harus bisa memetakan dan berusaha untuk mencegah supaya efeknya nggak jadi lebih besar. Jadi kalau waktu kita pertama kali terjadi, itu kita langsung matikan dulu sistem withdrawal-nya. Sistem deposit dan withdrawal kita matikan. Kemudian kita evaluasi apakah serangannya masih berlanjut atau enggak. Kemudian setelah itu kita matikan sistem tradingnya. Untuk kita petakan lagi kemana kira-kira yang beresiko untuk bisa di hijack oleh si malware ini. Ya. Nah, tapi kemudian setelah kita lakukan turn off seluruh sistem, kita evaluasi, ternyata sistem core kita aman, sistem trading kita aman. Cuma ada unauthorized wallet yang terjadi, yang sudah terjadi. Yang kemudian kita berusaha petakan selama 80 jam, kira-kira apa yang dilakukan oleh si hacker itu di dalam sistem, di dalam server kita.
Ya, terus kemudian setelah kita berhasil mengetahui semuanya, damage-nya apa, baru kemudian sistemnya kita perbaiki. Terus kita hardening, semua server kita setup ulang. Sebenarnya dengan Bapak mematikan sistem itu kan otomatis juga sebagai langkah mitigasi untuk resiko yang lebih besar. Betul. Apabila tidak ada langkah mitigasi dengan mematikan sistem, apakah kerugiannya lebih besar lagi atau bagaimana, Pak Kalau Oscar? misalnya kita berandai-andai saat itu mungkin tim internet security-nya Indodax nggak sadar, mungkin tim IT-nya Indodax nggak sadar, ya. Yang bakal terjadi mungkin seperti crypto exchange yang pernah kena damage besar banget, ya. Saya nggak perlu sebutin namanya. Yang bisa terjadi adalah seluruh wallet reserve-nya Indodax bisa kesedot keluar itu. Ya, bukan cuma itu, efeknya bisa sampai seluruh data customer bisa kesedot keluar. Karena untungnya kemarin itu baru terjadi unauthorized wallet transfer, kemudian kita langsung men-stop. Dan itu belum menyentuh sistem warm wallet kita, belum menyentuh sistem cold wallet kita. Jadi baru menyentuh sistem yang memang sistemnya otomatisasi di dalam server kita. Sebenarnya juga kalau kita flashback juga Pak, beberapa tahun ke belakang juga exchange di luar negeri juga beberapa kali juga ada yang kehack dan juga sempat untuk mengalami recovery-nya butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan Pak Oscar. Namun Indodax dapat recovery kurang lebih 80 jam. Sebenarnya apa yang membedakan? Kenapa kita bisa lebih cepat dan bangkit lebih cepat dan pulih lebih cepat, Pak Ya, Oscar? mungkin salah satu yang membedakan karena kita punya mitigasi ya. Jadi kita punya SOP mitigasi. Pada saat itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Jadi tim security yang ngapain, tim PR ngapain, tim marketing ngapain. Kemudian satu kesatuan kita menjadi satu entity maju untuk mengatasi krisis ini bersama-sama. Ya. Kalau namanya crypto exchange dihack, saya kira semua perusahaan crypto exchange yang besar-besar juga pernah dihack kok. Ya, tanpa perlu saya sebutkan lah. Bahkan salah satu favorit crypto exchange yang dipakai seluruh Indonesia itu juga dulu pernah dihack kan, tahun 2019 ya kan. Nah, itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Yang penting adalah bagaimana kita mengatasi kejadian itu. Tapi yang juga menarik juga respon dari Pak Oscar juga melalui beberapa media sosial, termasuk Indodax juga di hari yang sama juga langsung melakukan update dan juga yang menarik adalah memberikan giveaway, Pak Oscar. Itu memang trik atau strategi khusus atau gimana, Pak Oscar? Atau strategi atau bagaimana, Pak? Jadi kalau kita bicara kenapa kita ngelakuin itu, karena kita ngerasa yang pada saat itu kan sistem Indodax down ya. Aplikasinya down, websitenya down. Jadi kalau kita mau ngelakuin giveaway, kan kita nggak bisa ngelakuin giveaway dari mana-mana dong. Mau nggak mau emang dari Instagramnya Indodax, dari Instagramnya saya pribadi. Makanya kita ngelakuin giveaway dari situ. Dengan harapan user-user yang lagi nunggu trading bisa ikutan, dan mendapatkan cuan gitu, profit. Ya kita giveaway cukup besar. Waktu itu hampir 250 juta rupiah. 250 juta rupiah. Yang dapat sekitar 249 orang kan. Kan giveaway totalnya 249 juta rupiah. Saya sempat ikutan tapi nggak dapat, Pak. Kalau internal perusahaan memang nggak boleh dapat. Siap. Baik, Pak Oscar. Pak Oscar, sekarang mau dari kacamata atau point of view-nya recovery platform nih Pak, kalau dari kita sudut pandang lihat, sebenarnya langkah yang diambil dari Indodax selama recovery platform 80 jam yang tadi Pak Oscar sebutkan, apa yang dilakukan selama 80 jam itu Pak Oscar? Selama 80 jam itu yang pertama kali kita lakukan, kita memetakan serangan. Ya. Itu yang paling penting sih. Kalau ada suatu sistem kena hack, kita harus tahu apa yang hacker lakukan di dalam sistem kita. Bagaimana cara si hacker masuk? Bagaimana cara si hacker melakukan unauthorized wallet transfer? Damage apa yang kira-kira sudah terjadi? Kemudian apa aja yang dilakukan dan semuanya lah tentang serangan ini. Dan setelah itu kita bisa petakan, kita baru bisa menembel. Kita bisa menembel kekurangannya apa yang harus diimprove di perusahaan. Terus baru kemudian kita melakukan hardening, kita melakukan server clearing, baru setelah itu beres, sistemnya up. Ya, kita apresiasi banget dengan tim tech, tim security Indodax lah. Kemarin selama 80 jam itu banyak yang nggak tidur. Mereka maraton. Benar-benar maraton, kantor open untuk make sure bahwa semuanya harus normal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Termasuk Bapak nggak tidur juga kayaknya, Pak? Saya termasuk yang beruntung ya, saya masih tidur. Biarpun tidurnya nggak nyenyak. Kan kelihatan tuh di Instagram. Hari pertama masih agak cerah. Hari kedua lebih gelap. Hari ketiga sudah benar-benar lebih suram. Karena gimana pun secara mental pasti pressure-nya cukup besar. Pak, tapi tadi Pak Oscar menyampaikan ada mapping, kemudian itu kan berarti kan sama halnya dengan audit internal terlebih dahulu. Betul. Apa yang ditemukan, adakah temuan-temuan khusus Pak dalam audit internal itu ketika Pak Oscar 80 jam dengan tim mencoba melakukan mapping, Pak Oscar? Jadi selama 80 jam itu kita juga terima kasih sih, kita banyak dibantu sama eksternal audit investigator ya. Sehingga 80 jam itu benar-benar efektif. Untungnya kita punya mitigasi di mana kita tahu pihak-pihak mana yang harus langsung di-engage.
Nah, kemudian dari pihak-pihak itulah kita sama-sama melakukan berbagai skenario, bagaimana kira-kira kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Nah, setelah ketemu lead pertama itu baru bisa mengarah ke langkah-langkah berikutnya. Tapi apakah ke depan ada potensi semacam waktu break lagi atau downtime lagi, Pak? Meskipun sekarang sudah puji syukur sudah bisa kembali normal. Apakah ada potensi atau ada celah akan downtime lagi, Pak, ke depan? Kalau kita lihat yang terjadi kemarin ya, setelah kita pantau selama 48 jam ini sudah berjalan normal, sepertinya kita nggak akan melakukan maintenance dalam jangka dekat lagi. Ya, kita bisa melihat yang terakhir kita lakukan maintenance kan kemarin untuk optimisasi database-nya. Karena untuk memastikan bahwa sistemnya berjalan dengan smooth, dengan cepat. Ya, karena kita ingin user transaksi trading cepat gitu. Karena kan nampaknya di beberapa platform masih ada beberapa koin yang maintenance ya Pak, kayak meme coin juga masih maintenance gitu. Ini sampai kapan Pak Oscar? Sebentar lagi bakal semua up itu. Sebenarnya bakal semua up. Karena yang terakhir itu kan kita kalau melakukan uptime blockchain itu kan harus satu persatu. Nggak mungkin semua langsung kita buka sekaligus kan. Kalau kita bukanya semua sekaligus, kita harus menunggu semua sistem beres baru kita up. Ini kelamaan. Makanya kita bukanya kemarin yang koin-koin yang banyak di-tradingin dulu, kemudian koin-koin yang berikutnya dan berikutnya. Seharusnya semua beres hari ini, harusnya semua sudah beres. Koin micin belum ya Pak ya? Sudah beres hari ini harusnya semua. Ya. Pak, berarti kalau dari kacamata pengguna atau user nih Pak, ada nggak Pak perbedaan yang dirasakan pasca insiden, sebelum insiden dan pasca insiden yang dirasakan? Mungkin lebih safe lagi atau lebih aman dan lebih nyaman Pak? Kalau secara user saya kira nggak ada perbedaan. Saya user nggak ada perbedaan antara sebelum dan pasca insiden. Karena dari sisi user, semua tetap jalan normal, balance-nya member normal, transaksi normal. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma sebentar lagi Indodax punya feature-feature baru nih. Wah, menarik nih Pak. Feature-feature baru yang belum bisa saya bocorkan. Oke, sebelum membahas feature atau yang belum bisa dibocorkan Pak. Oke, berarti nanti kita ada waktu khusus untuk dibocorin ya Pak ya? Iya, pastinya. Pak, sekarang kita mau ke point of view dari proof of reserve Pak ini. Cukup viral di beberapa media sosial, terutama Twitter, sempat trending topik juga Pak, bahwasanya proof of reserve atau mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, di mana dana cadangan itu lebih 11,5 triliun lebih. Ini sebenarnya proof of reserve ini apa dan bagaimana mekanismenya terhadap keamanan internal Indodax Pak Oscar? Ya. Jadi kalau kita bicara proof of reserve itu sudah sebagai salah satu requirement semua global crypto exchange. Itu nggak cuma di Indodax. Jadi semua perusahaan di luar negeri itu pasti punya proof of reserve. Ya, tanpa perlu saya sebutkan merek satu persatu, semualah yang banyak dipakai orang-orang Indonesia untuk global itu ada proof of reserve-nya. Karena itu untuk membuktikan bahwa aset kripto yang mereka punya, yang mereka kelola itu aman. Ya, tapi memang kalau di Indonesia belum banyak crypto exchange yang menerapkan seperti ini. Ya, karena banyak alasan lah. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Cuma kalau di Indodax kita ingin lebih transparan. Kita ingin memastikan bahwa user bisa melihat bahwa reserve-nya itu ada dan itu nggak disalahgunakan oleh Indodax. Berarti ketika ada crypto exchange dalam negeri yang tidak memiliki proof of reserve, dapat dikatakan kurang safe atau kurang aman dan tidak memenuhi nama atau tidak memenuhi kategori untuk sebagai crypto exchange, Pak Oscar? Saya lebih memilih nggak jawab pertanyaan ini sih, karena jawaban apapun yang saya jawab salah bakalan. Nanti saya dimarahin kompetitor. Oke, baik Pak Oscar. Sudah terlihat dari jawaban Pak Oscar. Baik, Pak. Tapi kalau dalam proof of reserve ini berarti juga mempengaruhi kepercayaan kepada pengguna atau user di Indodax ya, Pak Oscar ya? Kita berharap dengan kita mengeluarkan proof of reserve ini, user Indodax bisa tenang dan melihat bahwa asetnya itu aman dijaga oleh Indodax. Bahkan proof of reserve ini kan kita nggak bicara proof of reserve yang jumlahnya kecil ya, kita bicara ratusan juta dolar. Ya. Bahkan kalau kita lihat di CoinGecko atau CoinMarketCap ya, kita bisa melihat crypto exchange yang punya liquidity sebesar itu, ya Indodax salah satunya. Kalau kita juga melihat berarti ketika kita lihat juga Pak Oscar yang tadi Pak Oscar sampaikan, ketika dunia kripto ini juga tengah diguncang ya, banyaknya kasus adanya serangan cyber dan sebagainya. Ini Indodax mampu memberikan warna tersendiri dalam 80 jam dapat berhasil, dapat safe tentunya. Ini kalau dari kacamata Pak Oscar, ini apakah ini juga menjadi message kepada publik bahwasanya Indodax menjadi platform yang semakin dipercaya Pak Oscar? Tentunya kan Indodax warnanya biru. Biru artinya solid, artinya harus canggih, harus solid lah. Makanya kalau kita bicara mengenai Indodax, kita ingin selalu memberikan jaminan keamanan untuk para user kita. Sebenarnya selain proof of reserve nih Pak, yang mungkin tadi Pak Oscar sampaikan, belum semua crypto exchange lokal mungkin belum ada.
Kalau berarti ini juga bisa menjadi salah satu keuntungan bagi Indodax, bagi member untuk percaya kepada Indodax. Ada nggak Pak mungkin hal lain yang membuat user itu semakin percaya kepada Indodax selain proof of reserve, Pak Oscar? Nah, kalau kita bicara mengenai Indodax, salah satu kelebihan Indodax kan adalah kita ini sudah 10 tahun ya. Kita sudah 10 tahun. Itu sejarah yang bisa dikatakan jauh lebih panjang daripada sejarah regulasi kripto di Indonesia. Ya, untuk sebuah perusahaan bisa berdiri di atas 5 tahun, itu nggak gampang. Apalagi berdiri di atas 10 tahun. Kan pernah dengar loh, 20% perusahaan itu gagal di bawah 5 tahun. 10%, bahkan cuma di atas 10 tahun, itu cuma berapa persen perusahaan yang bisa berhasil. Waktu kita berangkat tahun 2013 silam, waktu kita mulai mendirikan Indodax, 2014 kita launching, itu kita bersama-sama bukan cuma Indodax loh, itu ada barengan crypto exchange yang lain. Ya, di tahun itu yang tutup berapa banyak? Cukup banyak. Hampir semua tutup sekarang. Ya kan ya? Tahun 2014 sudah nggak ada yang buka. Tahun 2015 sempat ada beberapa buka juga barengan. Tapi sekarang yang bertahan cuma tinggal 2 sama Indodax. Ya. Tahun 2016 cukup banyak. Tahun 2022 kemarin juga sempat ada crypto exchange Indonesia yang tutup. Ya, jadi bisnis crypto exchange itu bisnis yang saya katakan nggak gampang. Karena bisnis ini harus memberikan keamanan, bisnis memberikan kenyamanan ya untuk para member. Member harus bisa percaya kepada crypto exchange-nya. Dan Indodax sejauh ini, biarpun ada insiden, kita berhasil membuktikan kepada masyarakat kalau Indodax bisa tetap memastikan aset member aman 100%. Indodax memastikan aset member aman 100%, seperti tadi Pak Oscar sampaikan. Kemarin juga beberapa dari media sosial Indodax, dari Twitter, Instagram juga sempat menyampaikan bahwasannya si user atau pengguna ini harus ini Pak Oscar, ganti password dan juga ada kemudian ada tergantian fitur keamanan 2FA. Ini sebenarnya memang wajib dilakukan oleh semua member atau ini sifatnya himbauan Pak Oscar? Kalau kita bicara mengenai itu sebenarnya sesuatu yang harus memang sering dilakukan. Jadi kalau kita bicara SOP internet security ya, itu baiknya memang rutin dilakukan sebulan sekali. Oh, itu harus rutin, Pak? Harusnya rutin. Sebulan sekali ganti password, lain sebagainya. Makanya kita sifatnya himbauan. Itu nggak ada hubungannya dengan insiden sih. Ya. Ada insiden atau nggak ada insiden, ada baiknya memang password itu diganti. Tapi kalau memang Anda memilih untuk nggak diganti, ya itu pilihan Anda. Gitu. Oke. Selain 2FA dan juga untuk password, ada nggak Pak untuk kisi-kisi biar untuk nasabah atau member ini supaya terhindar dari serangan cyber terus lupa, Pak Oscar? Paling gampang ya password email sama password account jangan sampai sama, ya kan? Apalagi sama password sosial media jangan sampai sama. Tapi kebanyakan orang Indonesia semua akun passwordnya sama semua. Oke, berarti harus memang berkala diganti ya Pak ya? Memang baiknya berkala diganti. At least atau paling enggak setiap 1 bulan sekali, Pak Oscar? Saran saya begitu. Baik. Ya kalau emang sebulan sekali susah, mungkin 6 bulan sekali. Oke, gitu. baik. Oke, Pak, ini sekarang kita juga mau beralih juga gini Pak Oscar kepada kacamata masih soal impact insiden atau dampaknya insiden Pak. Apakah dari Indodax sempat muncul adanya mungkin dari internal, mungkin dari manajemen sebagainya, mungkin adanya kekhawatiran terkait dengan adanya bank run atau adanya mungkin beberapa member yang melakukan withdraw kemudian juga mungkin beralih ke exchange lain. Sempat ada kekhawatiran seperti itu, Pak Oscar? Ya, kalau kita lihat kemarin waktu terjadi insiden kan banyak banget nih, entah itu buzzer, entah itu siapa yang komentar di semua sosial media kita bilang, ayo withdraw dari Indodax rame-rame, pada bilang gitu kan. Awas nanti uang Anda hilang, saldo Anda hilang, kan itu rame banget tuh. Saya nggak tahu apakah itu member beneran atau siapalah, saya juga nggak tahu, tapi rame banget. Kalau dari Indodax pada dasarnya kita nggak pernah khawatir sih. Jadi kita menyerahkan pada member untuk Anda kalau yang mau withdraw, memang silahkan withdraw. Rupiah Anda mau withdraw, silahkan. Kripto Anda mau withdraw, silahkan. Kenapa? Karena Indodax bisnisnya dari awal adalah mempertemukan pembeli dan penjual. Kita ngambil fee di situ. Ya, bisnis kita itu. Kalau Anda naruh kripto Anda di tempat kami, itu buat kami selalu menjadi cuma liability. Karena kami harus tanggung jawab atas aset Anda. Ya, dan sampai hari ini kita belum mengenakan biaya penyimpanan di Indodax. Ya, jadi kita nyimpenin kripto Anda, kita menjamin kripto Anda, dan nggak ada biayanya gitu kan buat Indodax. Jadi kalau mau withdraw ya silahkan aja. Pak, tapi pasca insiden kemarin nih, Pak Oscar pengen tahu nih, apakah sempat adanya situasi beberapa member atau beberapa nasabah yang lakukan withdraw? Ada perubahan ini nggak Pak? Perubahan mungkin dari angka transaksi, mungkin withdraw, atau mungkin malah justru ada member baru yang makin percaya gitu. Yang menarik ya, setelah insiden kemarin ternyata yang pertama akun sosial media kita sekarang jadi naik tinggi banget. Ya, mungkin karena efek giveaway juga kali ya. Yang kedua ternyata begitu dibuka semua deposit dan withdraw, itu banyak user yang melakukan deposit malahan. Daripada withdraw.
Itu menunjukkan bahwa ternyata member Indodax percaya kepada Indodax. Ya, kita berterima kasih buat itu, bahwa kita masih dipercaya oleh member. Makanya kita selalu berusaha menjawab kepercayaan dari member ini. Ya, jadi nggak ada tanda-tanda terjadi bank run di Indodax. Nggak terjadi. Sebenarnya gimana sih Pak untuk menjaga agar tetap member ini tidak berpindah ke lain hati, Pak Oscar, tetap menjaga sustain, bahkan yang tadi Pak Oscar bilang, sampaikan, tetap malah bisa justru bukannya bank run, tapi malah banyak member baru yang melakukan registrasi. Sebenarnya saya kira salah satu yang paling penting adalah kita bisa menjawab kepercayaan mereka ya. Kita bisa menjaga integritas mereka. Dan salah satunya yang dilakukan Indodax ya dengan memberikan transparansi. Makanya di Indodax kita bisa melihat bahwa jauh sebelum insiden ini pun kita sudah melakukan contohnya proof of reserve. Di Indonesia exchange yang melakukan proof of reserve itu jarang banget. Ya, jadi kita memang spiritnya transparansi dan integritas. Itu dua hal yang harus kita jaga. Makanya di sosial media saya juga saya selalu menitik beratkan bahwa manusia itu paling penting menjaga integritasnya. Nanti masalah customer percaya pada Anda atau enggak, itu pilihan customer. Anda nggak bisa kok, kita nggak bisa bilang sama member kripto, ayo trading di Indodax saja, yang lain nggak usah. Kita nggak pernah bilang gitu. Kita memberikan tawaran, silakan kita jual beli kripto, di sini kita berusaha yang terbaik, kita pastikan aset Anda aman, kemudian mudah aman untung gitu kan, spiritnya Indodax. Nah, sampai hari ini biarpun insiden kemarin terjadi, mudah aman untung itu tetap terjadi. Ya, mereka tetap aman, 100% aman gitu. Kita recover stronger ya Pak ya? Kita recover strong. Ya, baik. Pak, berarti tadi karena Pak Oscar sempat juga mention lagi-lagi soal proof of reserve, aku sedikit mau ada yang diingat nih Pak. Berarti ketika, maaf mungkin ada crypto exchange dalam negeri yang tidak ada proof of reserve, ini kan berarti mungkin bisa dikatakan tidak memenuhi atau kurang memenuhi kategori sebagai crypto exchange di dalam negeri. Nah ini berarti dari kacamata Pak Oscar, mengiyakkah atau gimana Pak Oscar? Kalau saya sih lebih suka mengajak mereka. Saya lebih suka mengajak kompetitor untuk juga melakukan proof of reserve. Dari dulu saya selalu mengajak semua crypto exchange di Indonesia itu harus melakukan proof of reserve. Jangan cuma Indodax. Ayo dong, yang lain jangan kalah. Keluarkan proof of reserve-nya, buktikan bahwa memang aset kripto member Anda aman. Aman. Karena dengan adanya proof of reserve, itu member akan lebih tenang. Kalau boleh tahu Pak Oscar, di dalam negeri nih, nggak usah sebutkan mereknya, tapi ada berapa sih Pak proof of crypto exchange di lokal yang memenuhi proof of reserve seperti Indodax yang memiliki 11,5 triliun lebih, Pak Oscar? Nanti berapa aja Pak, jumlahnya ada berapa? Saya jawab apapun nanti dibilangnya saya itu memuji-muji Indodax. Gitu. Enggak, mungkin atau gimana? Pak Oscar mau jawaban yang lebih aman? Saya lebih memilih untuk nggak menjawab pertanyaan ini sekali lagi. Baik, karena Pak, memang nggak bisa dibantah dengan usianya 10 tahun, dengan member Indodax sebesar ini, proof of reserve kita memang nggak bisa dibantah, kita yang paling besar saat ini. Padahal kita tetap memancing Pak Oscar loh, biar jawab loh. Pak, berarti untuk crypto exchange berarti itu untuk proof of reserve. Berarti ketika sistem, kalau kita bicara sedikit bergeser, sistem keamanan safe atau security, berarti crypto exchange lokal lain juga berpotensi terkena hal yang sama dengan Indodax, Pak Oscar. Kalau dari saya pribadi, saya lebih memilih untuk mendoakan mereka tidak terkena hal yang sama. Karena kalau sampai terkena itu kasihan membernya, ya, kasihan membernya, ya. Dan spiritnya adalah berkolaborasi dengan perusahaan di industri yang sama. Jadi kalau kita bicara mengenai hack ya, serangan hack itu menyerang crypto exchange banyak, ya. Tapi mereka selalu menargetkan crypto exchange yang memiliki likuiditas besar. Mereka menargetkan crypto exchange yang bertarafnya global. Karena serangan hack seperti yang terjadi di kita, itu kan mereka perlu membuat malware khusus. Mereka perlu menghijack DevOps yang orang yang ditargetkan. Itu kan nargetin itu nggak gampang. Itu mereka usahanya harus bulanan, mereka invest waktu, invest uang untuk akhirnya bisa melakukan penyerangan. Ya, jadi kalau kita sudah bicara dari sudut pandang hacker, kalau mereka mau menyerang crypto exchange, mereka akan menargetkan crypto exchange yang reputable, yang bagus, dengan tujuan untuk pada akhirnya bisa berhasil kan. Nah, tentunya kalau kita sudah bicara mengenai crypto exchange ya di Indonesia ya, crypto exchange di Indonesia yang memang bertaraf global kan masih sedikit lah, masih sedikit. Baru Indodax ya Pak ya? Karena ini jangan Indodax, saya jawab itu salah lagi. Siap Pak. Ya, jadi kalau dari saya pribadi, saya berharap ekosistem ini harus di Indonesia bisa mungkin aman. Karena ekosistem kripto di Indonesia kan baru bertumbuh kan, baru bertumbuh nih. Jangan sampai ada crypto exchange yang lain yang terkena. Kalau bisa jangan sampai lah, karena kalau sampai terkena, takutnya kalau mereka berhasil pulih nggak apa-apa. Tapi kalau mereka nggak berhasil pulih, itu membernya kan yang bakal kena efeknya. Kalau Indodax kita bicara hal lain, karena Indodax mempunyai reserve yang cukup besar. Kita punya pengalaman yang cukup
lama. Dan kita punya pengalaman dalam hal mengatasi hal-hal seperti ini. Sehingga pada akhirnya Indodax bisa pulih dalam waktu cuma 80 jam. Ya, makanya kita punya spiritnya kan recover faster, recover stronger. Oh iya, mantap Pak. Okay. Makanya kalau kita bicara hal seperti itu, harapan kita dari Indodax, kita ingin ekosistem crypto exchange lainnya di Indonesia jangan sampai terkena hal yang sama. Dengan tujuan masyarakat kripto di Indonesia semuanya bisa transaksi kripto makin banyak dan makin banyak lagi. Makin banyak lagi. Karena sudah lebih dari 20 juta lebih ya Pak ya untuk investor kripto di tanah air. Pak, kalau dari pihak sisi kacamata regulator nih Pak, mungkin kayak Bapepti, OJK dan sebagainya, untuk melindungi atau mitigasi insiden serupa, mungkin untuk ada nggak sih Pak pelindungan terutama bagi customer, bagi member kripto, investor kripto tanah air, apabila ada terjadi hal serupa, Pak? Ada regulasi khusus nggak, Pak? Dari Bapepti misalnya, atau dari pihak mana gitu, Pak? Saya kira kalau regulasi saat ini masih kurang lebih sama sih, yaitu pada dasarnya crypto exchange bertanggung jawab atas aset daripada member kan. Cuma kedepannya saya melihat adanya perubahan regulasi yang sudah terjadi selama 2 tahun belakangan ini kan, di mana Bapepti sekarang sudah mengeluarkan adanya clearing dan ada yang mengeluarkan custody, di mana clearing tanggung jawab atas aset rupiah, custody akan tanggung jawab atas aset kriptonya. Ya nanti kedepannya si clearing dan custody inilah yang bertanggung jawab pada saat terjadi insiden seperti ini. Pak, berkaitan juga yang tadi Bapak sampaikan soal regulator, kan juga sebenarnya regulasi di Indonesia mungkin ada di Bapepti dan pihak terkait selaku regulator kan memang harus mewajibkan lagi-lagi Pak soal proof of reserve. Berarti ketika itu kan menjadi kewajiban untuk adanya regulasi atau aturan mendirikan crypto exchange di Indonesia. Berarti itu sifatnya hingga detik ini regulasinya memang harus wajib atau masih himbauan sih Pak untuk sayangnya di exchange? Indonesia pemerintah belum mewajibkan proof of reserve. Jadi proof of reserve itu baru dilakukan oleh semua perusahaan global crypto exchange dan beberapa pemerintah di luar negeri memang melakukan hal itu ya. Tapi kalau untuk di Indonesia mereka masih pendekatannya belum seperti itu. Ya mungkin kedepannya regulasi di Indonesia bisa mengarah ke sana. Kalau tujuannya memang untuk melindungi masyarakat. Tapi kita tunggu aja gimana aturan Bapepti, gimana aturan OJK. Apalagi kan aturan kripto kan bakal pindah ke OJK nih tahun depan. Ya siapa tahu OJK melihat proof of reserve ini penting dan pada akhirnya diwajibkan. Berarti Bapak berharap ketika nanti tahun 2025 ketika beralih dari Bapepti atau ke OJK seperti itu wajib Pak statusnya Pak? Kalau tujuannya untuk melindungi masyarakat saya kira itu wajib. Tapi kalau memang cuma untuk administrasi lain sebagainya pencatatan aja ya pakai cara sekalian sudah cukup sih. Kan tergantung itu pendekatannya bagaimana. Pak, tapi kalau berandai-andai nih Pak Oscar, 2025 wajib nih semua crypto exchange memiliki proof of reserve. Ada mungkin crypto exchange-nya tidak memiliki atau tidak mampu. Berarti apa Pak? Kalau memang nanti kewajibannya harus itu kan kewenangan regulator ya, bukan kewenangannya kita kali ya. Oke. Berarti memang kita wajibkan dan juga kita harapkan dari Pak Oscar ketika beralih dari OJK beralih dari Bapepti ke OJK diwajibkan ya Pak ya. Kalau dari saya selalu berharap proof of reserve itu dilakukan sih di semua crypto exchange. Oke. Ya minimal member tahu lah semuanya aman. Karena dulu beberapa tahun lalu kan pernah kejadian tuh di mana aset member yang ditaruh di crypto exchange ternyata sama crypto exchange-nya dilempar ke third party kan. Dilempar ke third party, kemudian third party-nya ternyata bangkrut. Ya. Atau seperti kejadian yang di India kemarin itu kan diserahkan ke satu wallet custody profesional kan. Ternyata wallet custody profesionalnya ada yang kena serangan lain sebagainya, akhirnya tumbang. Pak, bisnis crypto exchange ini kan ini Pak Oscar ya, yang tadi juga Pak Oscar sampaikan dari exchange di India, tumbang dan sebagainya. Bisnis crypto exchange ini kan bisnis yang cukup kompleks, melibatkan beberapa pihak. Tadi sudah ada regulator, ada juga member, dan juga dari Pak Oscar sendiri juga. Kemudian juga ada dari BSSN Pak, atau Badan Cyber dan juga Sandi Negara. Sejauh ini koordinasi dengan berbagai pihak, kayak Bareskrim mungkin, Cybercrime, BSSN, sejauh ini seperti apa, Pak Oscar? Setelah pasca insiden ini kita kemarin langsung melakukan pelaporan juga sih. Kita melakukan pelaporan ke Cyber Mabes Bareskrim ya, sebagai perusahaan yang terdaftar di Indonesia kita melaporkan insiden ini. Jadi supaya pada dasarnya semua ini akan diusut oleh Bareskrim. Ya. Yang kedua kita juga sudah melakukan koordinasi ke BSSN untuk melakukan koordinasi pada dasarnya setelah pasca insiden. Tapi hubungan kita dengan Mabes Bareskrim sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Hampir 9 tahun ya kita sudah sering berhubungan dengan Mabes Bareskrim. Karena memang Indodax nggak bisa dibantah dalam sejarah perkembangan kripto kita itu kan banyak beririsan dengan hal yang bisa dalam tanda kutip
memang agak menakutkan gitu. Kita pernah beririsan dengan terorisme, kita pernah beririsan dengan malware, kriptografi, kita pernah berurusan dengan ada cyber attack lain sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang baru sih. Ketika dari pihak Indodax, Pak Oskar berkoordinasi bersinergi dengan eksternal, tadi kita sebutkan BSSN, Mabes Polri, Bareskrim dan sebagainya, sudah ada temuan indikasi siapakah pelaku sesungguhnya, Pak Oskar? Kalau kita melihat penyelidikan yang ada sekarang, baik dari Bareskrim maupun dari BSSN maupun dari forensik investigator yang kita hire ya, saat ini mengarahnya adalah kelompok hacker yang terafiliasi Korea Utara. Ya, karena memang kelompok hacker ini menargetkan crypto exchange dan kelompok hacker ini cukup sophisticated. Jadi mereka bukan hacker bagaimana, mereka hacker yang memang benar-benar menargetkan targetnya crypto exchange, dan crypto exchange yang berhasil mereka tembus itu cukup banyak. Ya. Dan mereka menargetkan bukan cuma setahun 2 tahun ini, sudah selama 6 tahun 7 tahun belakangan ini banyak crypto exchange yang sudah mereka serang gitu. Kenapa justru hacker malah menargetkannya kepada crypto exchange, Pak, yang notabene menggunakan blockchain yang notabene aman harusnya? Kenapa nggak perbankan masalah pada umumnya, atau kenapa, Pak Oskar? Yang pertama yang harus dijelaskan ke para viewer ya, crypto exchange itu bukan berbasiskan blockchain. Itu satu hal yang harus viewer ketahui. Ya, yang berbasiskan blockchain itu wallet-walletnya, ya, transaksi withdrawal-nya berbasiskan blockchain. Tapi semua transaksi di dalam centralized crypto exchange itu tidak berbasiskan blockchain. Ini adalah sebuah software terpusat untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Kalau crypto exchange yang berbasiskan blockchain itu namanya decentralized crypto exchange. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara apakah kejadian insiden hack di dalam banyak crypto exchange itu membuktikan blockchain lemah, enggak juga. Karena yang diserang itu softwarenya, bukan blockchainnya. Ya. Yang kedua yang harus kita ketahui, kenapa mereka menyerang crypto exchange? Karena memang nggak bisa dibantah, crypto exchange itu punya likuiditas besar. Kita memegang kripto dalam jumlah besar, ya, makanya itu menarik untuk menjadi target serangan. Ya, makanya kita bisa melihat banyaklah di global exchange, banyak banget ya. Di global exchange yang saat ini sudah pernah kena dan masih berjalan kan ada cukup banyak tuh, ada yang depannya B, ada yang depannya K, ada yang depannya cukup banyak lah ya. Tapi kalau kita bicara kenapa mereka hacker itu nggak nyerang perbankan, karena kalau kita bicara perbankan, setelah mereka nembus bank, itu kemudian uangnya kan tetap harus keluar kan. Ngeluarin uang dari perbankan nggak gampang. Hackernya tetap harus datang, narik uangnya di bank. Kan itu sangat susah tuh buat hacker. Kecuali kita bicara hacker-hacker lokal ya. Tapi kalau kita bicara hacker internasional, gimana caranya menargetkan bank di Indonesia, tembus sampai suatu negara. Kan susah. Dan itu perpindahan uang itu kan lebih gampang dilacak daripada perpindahan kripto. Pasca insiden ini, Pak Oskar, berarti Indodax sudah ada memperkuat semacam mungkin pagar tambahankah, Pak, semacam untuk security system di internalnya, Pak Oskar? Pasti dong. Kalau kita bicara mengenai seseorang yang sudah pernah kena insiden, kita akan jauh lebih berpengalaman. Kita tahu apa yang terjadi dan kita tahu cara mengamankannya, ya kan? Itu pengalaman ini membuat kita jauh lebih siap daripada yang lain, kalau boleh saya bilang. Ya, sama lah. Kalau orang sudah pernah pacaran, mau punya pacar lagi lebih gampang. Iya, baik. Masuk, Pak Oskar. Kalau belum pernah pacaran, mau nembak aja bingung caranya. Makanya sering-seringlah pacaran, Pak ya? Oh, enggak ya? Enggak. Jangan. No comment. Wah. Pak, tapi dengan adanya kejadian ini, Pak Oskar, mungkin balik lagi nih ke crypto exchange lokal. Banyak nggak, Pak, crypto exchange lokal yang justru mungkin belajar kepada Pak Oskar langsung, mungkin biar mereka mitigasi risiko tidak mengalami hal yang serupa dengan yang terjadi pada Indodax, Pak Oskar? Seharusnya saya berharap apa yang terjadi di Indodax ini dipelajari oleh mereka. Cuma kan memang antara crypto exchange itu kan sebuah industri yang saling berkompetisi satu dengan yang lain ya. Tentunya saya percaya tim mereka akan belajar dan saya berharap mereka juga mengamankan sistemnya. Ya, tapi kita juga nggak bisa membocorkan kan. Kita juga nggak bisa membocorkan cara ngamaninnya gini loh, karena kita pada dasarnya ada kompetitor ya satu dengan yang lain. Cuma pada dasarnya saya suka untuk berkolaborasi. Nah, saya berharap semuanya aman, industri kripto di tanah air bisa lebih maju lagi. Baik. Pak, ini kita sekarang mau juga membacakan beberapa pertanyaan dari member
Siap. yang biasanya ini sudah cukup banyak, terutama di beberapa media sosial. Ini kita nggak usah sebutkan namanya, cuman langsung disebutkan aja Pak beberapa pertanyaannya. Ini misalnya, izin saya bacakan ya Pak ya. Ini Pak Oscar, izin saya bertanya, ini pemula, sebenarnya saya masih percaya Pak sama Indodax. Siap. Nah, namun karena adanya insiden ini, ada sedikit kekhawatiran atau keraguan terhadap Indodax sebenarnya. Nah, ini jika terjadi di hack ini, tadi seperti yang kita bahas Pak, berarti ini kan blockchain itu tidak begitu aman ya Pak Oscar tuh? Jadi sudah kita bahas tuh, yang ke-hack itu bukan blockchain-nya. Kalau blockchain sampai sejauh ini belum ada yang berhasil menghack blockchain-nya Bitcoin atau blockchain-nya Ethereum misalnya. Jadi masih terbukti sangat aman nih. Dan kalau kita bicara mengenai crypto exchange ya, crypto exchange, contohnya depannya B lah, saya sebut merek sedikit. Yang depannya B pun kita banyak pakai kan. Ya, biarpun dia nggak terdaftar di CFX, dia nggak terdaftar di Indonesia. Kita banyak pakai karena mereka berpengalaman, ya, dan mereka pun juga pernah kena serangan seperti kita, tapi mereka juga bisa comeback, recover, stronger kan, sama seperti Indodax, kita juga percaya kejadian ini menyadarkan kita dan membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, tapi tergantung member, semua kita serahkan ke member. Yang pasti insiden ini tidak ada damage member yang terjadi. Ini juga ada pertanyaan juga nih Pak, terkait dengan member juga. Ini kan kalau kita lihat memang dari cadangan dana atau kita bilang proof of reserve ya Pak Oscar, ada lebih dari 11,5 triliun. Sementara jumlah nasabah kita hampir 7 juta member. Nah ini apakah balance Pak antara jumlah cadangan atau proof of reserve ini dengan total akumulasi dana member dari yang hampir 7 juta member ini Pak Kalau Oscar? kita bicara mengenai dana member ya, itu malah jauh di bawah itu. Jadi reserve kita itu lebih tinggi daripada saldo member kita. Jauh Pak? Jauh lah, kan bisa kelihatan lah kira-kira member kita 6 juta itu dikalikan aja kan ya, bisa dikalikan. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Oscar, masih dari member. Ini ketika downtime itu sudah berlalu, sudah waktu kembali normal, bisa trading, selain 2FA dan juga pergantian password, apa yang harus member lakukan lagi Pak? Mungkin juga kalau dari sudut pandang member, sebenarnya member itu nggak perlu ngelakuin apapun. Karena insiden kemarin itu tidak menyerang sistem trading kita. Insiden kemarin itu tidak menyerang data member. Ya, insiden kemarin itu menyerang salah satu server kita aja. Ya, jadi kalau diungkapkan secara teknis, sebenarnya dari sisi member itu nggak mengalami apapun. Ya, makanya bisa kelihatan kan, begitu sistemnya up, satu member cuma utuh. Member nggak mengalami disturbance apapun sebenarnya. Karena sering Pak Oscar sampaikan di beberapa media, yang diserang itu bukan, yang diambil, maaf, yang dihack itu bukan dari dana member atau dana nasabah, tapi dari sistem yang lain ya Pak Oscar ya? Betul. Oke. Pak, tapi berkaitan dengan ini, adakah ke depan ini ada, mungkin tadi Pak Oscar sempat mention juga, ada fitur tambahan lagi nih ke depan di Indodax yang mungkin membuat member Indodax itu akan lebih pede, lebih nyaman untuk tetap berada di Indodax. Bahkan mungkin pindah nih Pak, dari kompetitor ke, wah Indodax aja nih karena lebih aman dan nyaman. Gimana Pak? Kalau dari Indodax kita sudah buktikan kan. Mungkin di Indonesia satu-satu yang sudah membuktikan setelah ada insiden member bisa tetap aman ya di Indodax. Indodax ya. Saya nggak tahu yang lain gimana. Ya, saya berharap yang lain juga sama kan. Tapi Indodax sudah membuktikan dan Indodax sudah menjawab bahwa trading di Indodax itu aman. Mau ada insiden, nggak ada insiden, aman. Dan aplikasi Indodax itu mudah. Dan kemarin waktu halving banyak untung kan. Sampai sekarang juga banyak untung nih. Makanya di Indodax itu mudah, aman, untung. Mudah, aman, untung. Disingkat MAU ya Pak? Ya, MAU. Jadi yang masih pakai crypto exchange lokal, pindahlah ke Indodax ya Pak? Itu silakan kepada member. Kita silakan member. Baik. Pak Oscar, ini kita sudah menuju pertanyaan terakhir. Mungkin ada pertanyaan dari Yose atau dari tim yang terlewatkan, atau Pak Oscar mau memberikan closing statement, monggo Pak, silahkan ke teman-teman atau juga pemirsa di rumah. Silahkan Pak. Dari Indodax kita ingin berterima kasih buat para member Indodax, khususnya supportnya selama insiden 80 jam kemarin ya. Kita sangat apresiasi, kita bisa melihat setelah sistem Indodax up, ternyata member banyak yang melakukan deposit ya. Jauh lebih rendah daripada yang melakukan withdrawal. Itu tandanya Indodax dipercaya oleh para membernya. Kita berterima kasih sekali. Kita akan berusaha menjawab kepercayaan dari para member Indodax selalu. Baik, mantap. Terima kasih Pak Oscar. Semoga kita terus aman sentosa. Ke depan kita tradingnya lancar. Pokoknya tetap selalu profit beserta kita Pak Oscar. Baik, Pak Oscar, terima kasih sudah hadir di podcast kripto kita hari ini. Semoga terusnya semakin aman Indodax ke depan. Baik teman-teman semuanya, inilah dia soal kita chit-chat langsung dengan Pak Oscar Darmawan selaku CEO Indodax. Kita harapkan bisa recover faster, recover stronger, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yose Satria pamit, salam aset masa depan dan sampai jumpa.